Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sebuah gelombang baru kembali menghantam ruang publik, sahabat ya, di mana ada video pernyataan dari Faisal Assegaf yang kita tahu bahwa beliau ini adalah salah satu keturunan Yaman yang dulu bekerja sama dengan para pondong kiri jasa Pak Jokowi, tapi kali ini kan sudah buyar. Pernyataan dari beliau baru-baru ini sangat luar biasa karena langsung menuding bahwa di balik kisru ijazah Pak Jokowi ini ada dua kekuatan besar, yaitu benang merah dan benang biru, atau partai PDIP dan partai Demokrat, sahabat. Meski pernyataan ini menurut saya opini dan klaim sepihak dari Pak Faisal Assegaf ini, tetapi publik langsung mengarah pikirannya bahwa yang dimaksudkan ini adalah adanya perebutan antara Puan Maharani dengan AHY dan Gibran. Arahnya ke sana, tidak bisa juga dihindari. Dan wajar kalau netizen berpikir seperti itu, sehingga ini menjadi bahan baku perdebatan di mana setiap kalimat pasti akan menyulut yang namanya api kecurigaan, sahabat. Apalagi dikonfirmasi dengan pidato Ibu Megawati yang juga pernah menyentil soal ijazah. Belum lagi Partai Demokrat yang memang secara jelas bagaimana kader-kadernya terlibat di dalam diskursus ini yang dimulai dari Bennika Harman. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu bagaimana pernyataan dari Faisal Assegaf dan bagaimana pernyataan Ibu Megawati kala itu di mana dia menyentil soal ijazah palsu, sahabat. Ini dia videonya. Dari awal itu diusulkan tentang jalur politik. Kenapa jalur politik? Karena kasus ini bermuatan politik. Pertentangan kuat antara kubu Jokowi dan PDIP. Dan hari ini kan kita lihat. Maksud Anda ini mainannya PDI Perjuangan begitu? Itu terlihat secara akal sehat publik mengarah ke sana. Ada intervensi Megawati misalnya, ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure secara moral politik. Orang-orang terbaik Demokrat itu siapa? Maksudnya Roy Suryo? Kan udah mantan. Arif Hasan dan lain-lain. Kemudian Herman Heri, kalau nggak Herman siapa itu kan di posisi DPR. Dan semua bagus kan dalam rangka untuk berusaha mengungkap fakta di jalur politik. Tapi politik formalnya tidak bekerja. Maka saya sejak itu memperjuangkan pendekatan politik formalnya. Kalau PDIP dan Demokrat memiliki keinginan political will, menyelesaikan masalah, menghentikan kehebohan politik, maka mereka kan bisa gunakan fraksi mereka di DPR, membuat pansus dan lain-lain untuk penyelidikan lebih jauh, merespon aspirasi dan keinginan rakyat. Nah, supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja ini ijazah saya gitu loh. Himbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Jadi memang agak berat ya kalau apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf ini, sekalipun itu adalah narasi, tapi itu sangat berat untuk dibantah oleh mereka ini semua, yaitu Partai Demokrat dan PDIP. Apalagi kita tahu sebelumnya juga Bang Egy Sujana pernah koseleo mulutnya membicarakan bahwa ada pernyataan dari Ibu Mega terkait soal pembuktian ijazah Pak Jokowi dan menjanjikan uang. Ini hal yang luar biasa, tapi sampai hari ini juga kan kalau ini adalah berita bohong, hoax, kenapa juga tidak melaporkan Egy Sujana, karena ini sangat merusak sebenarnya reputasi PDIP. Nah, tetapi
momen ini saya yakin bahwa pernyataan dari Faisal Assegaf yang tiba-tiba menjadi semacam pemantik baru, publik sepertinya menemukan kepingan pusat baru yang selama ini tercecer sahabat. Dan opini ini pun saya yakin akan meledak, di mana orang pasti akan langsung mengarah bahwa memang isu ijazah ini adalah permainan elit. Dan bahkan kalau kita menonton video-video yang beredar viral, terutama di tayangan media televisi nasional, ini sudah masuk dalam kerangka strategi politik oleh Demokrat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kira-kira siapa yang lebih diuntungkan dengan isu ijazah ini? Tentu pertanyaan ini kalau mau dijawab secara konkret berdasarkan keinginan-keinginan mereka ini, itu adalah mereka-mereka yang berada di balik ini semua, yaitu benang biru dengan benang merah. Itulah yang langsung terpatri di dalam pikiran masyarakat atau netizen. Karena memang sejak awal ketika isu ijazah Jokowi ini bergulir, memang semuanya sudah penuh dengan kontroversi sahabat. Suap klaim muncul dari beberapa arah, bahkan tuduhan datang dari tokoh-tokoh yang berbeda, sebagaimana yang saya cuplikan videonya tadi itu kan, bahkan termasuk Pak JK juga ikut menyentil. Sementara bukti konkret tidak pernah benar-benar tampil ke publik. Yang jelas bahwa isu ini telah berubah dari sekedar keraguan administrasi, ini menjadi senjata politik, diseret ke kanan, dilempar ke kiri, dan dijadikan amunisi dalam perang narasi. Itu yang terjadi hari ini. Jadi setiap pihak mengambil posisinya masing-masing, tetapi arah serangannya selalu sama, mengarah ke sosok Presiden ke-7 Republik Indonesia, itu Pak Jokowi. Karena itu ketika video Faisal Assegaf ini viral, maka suasananya semakin panas. Karena menurut saya pernyataan ini bukan hanya sekedar tudingan, tetapi membuka kotak Pandora sebenarnya sahabat. Artinya Faisal Assegaf secara tidak langsung membuka hubungan lama yang retak. Ya kita tahu lah bagaimana hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Sehingga sekeras apapun pihak yang saling tuding soal ijazah ini, sekali lagi ini sudah menjadi bola panas politik yang tak kunjung padam. Terutama saya kira kedua partai ini, termasuk Demokrat, kan kita sudah tahu semua bagaimana dulu Demokrat itu merasa dibegal oleh pemerintah atau Pak Jokowi. Jadi apapun bantahan-bantahan yang mereka sampaikan hari ini melalui jubir-jubirnya masing-masing, saya kira semua itu hanya sorakan spekulasi, karena mereka tidak punya bukti bahwa mereka tidak terlibat. Justru sebaliknya yang terlihat adalah postingan-postingan video di mana Ibu Mega pernah pidato, lalu Partai Demokrat mengglorifikasi soal isu ijazah juga ini sahabat ya. Jadi susah untuk lepas. Cuma satu hal yang jelas, bahwa serangan-serangan itu selalu membuat ke satu nama, itu yang jelas, yaitu ke Pak Jokowi. Dan selama isu ini terus diputar, yang namanya pertarungan narasi tidak akan pernah bisa berhenti sahabat. Tetapi apakah ini akan membuat Pak Jokowi karang? Saya yakin tidak. Justru ini akan membuat Pak Jokowi melenting seperti bola kasti. Kenapa? Karena bayangkan saja orang sudah masuk 1 tahun lebih ya, masuk 1 tahun selesai masa jabatannya, sampai hari ini masih menjadi atensi publik dan masih didiskusikan. Ini kan hal yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau mau bicara soal keuntungan, sebenarnya di ujung ini kita akan melihat bahwa keuntungan ini semua untuk Pak Jokowi, dan yang dadahnya adalah Gibran. Yakin itu. Nah inilah yang mereka tidak sadari semua ini, bahwa semakin kamu menekan Pak Jokowi, semakin kau mencari kesalahan Pak Jokowi, karena pada akhirnya juga semua itu tidak akan Anda temukan, sehingga rakyat menganggap bahwa ternyata memang Pak Jokowi ini orang bersih. Itulah yang akan menjadi kesimpulan masyarakat di ujung nanti. Makanya teruskan saja panas-panas ini isu, biar kalian semua ini, orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya, nyusek dengan sendirinya, dan Gibran akan melenting menjadi wapres kembali di tahun 2029.
maka gigit jarilah AHY, gigit jarilah Puan Maharani atau siapapun itu yang bermain di belakang isu ini. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.